Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Oke, lanjut ke perbedaannya get sama post ya. Jadi perbedaannya itu, kalau get itu dipakai untuk pengambilan data melalui query string dari URL. Jadi seperti kodenya itu seperti contohnya ya, contoh web.com gitu ya, contoh web.com/index. Habis itu data, tanda tanya sama dengan, biasanya pakai itu kalau URL. Kalau yang kedua, bagian yang post ini biasanya dipakai untuk pengambilan data melalui form. Jadi kayak pengisian data form seperti login, itu biasanya memakai yang namanya post. Oke, kita lanjutkan aja dulu ya. Oke, ini saya praktekkan langsung saja ya. Jadi pertama aktifkan dulu aplikasi web servernya yang biasanya saya pakai untuk MySQL. Caranya klik start, setelah itu cari XAMPP SAM ya. Ini dia SAM paling bawah sendiri biasanya. Setelah itu pilih SAM Control Panel. Tunggu sebentar. Kalau sudah aktif biasanya akan muncul tanda warna hijau. Kalau sudah aktif, biarkan saja, di close. Kalau belum, klik tombol start yang ada di sini. Oke, yang ini saya close saja ya. Di sini saya praktekkan yang poster lebih dahulu ya. Jadi buka Explorer. Setelah itu cek di web server. Folder web server posisinya di C. SAM ya. Ini saya pakai SAM aplikasinya. Setelah itu htdocs. Di sini saya buat file lagi kayak kemarin persis seperti ini. Di sini saya buat yang namanya klik kanan ya, new. Setelah itu teks dokumen. Di sini buat yang namanya post ya, post.php. Yes. Setelah itu ini klik kanan dan pilih edit with notepad++. Nah, di sini saya ketikkan dulu kode HTML-nya ya. Jadi ini saya pakai kode HTML dan PHP juga untuk praktek post ini. Jadi ketikkan aja HTML seperti kode ini ya, HTML. Setelah itu head. Di sini saya buat title dulu. Latihan post. Ini jangan lupa tutup title-nya. Di sini saya tutup head. Dan di sini saya buat body. Body. Untuk post saya pakai form ya di sini. Jadi saya ketikkan form action sama dengan tanda petik 2. Di sini saya buat proses. Ini arahnya saya arahin ke file baru PHP yaitu proses.php. Setelah itu di sini ada method sama dengan tanda petik 2 ya. Tanda petik yang jenis 2. Di sini saya ketikkan post. Jadi metodenya pakai post. Saya tutup formnya. Di sini saya buat input type-nya ya. Jadi di sini input input type. Ini saya pakai teks. Ini saya pakai text box ya. Jadi namanya
Saya contoh kasih nama nilai ya, nilai deh, nilai placeholder pakai tanda petik 2 lagi, masukkan isi nilai. Oke, seperti ini. Dan di sini saya buat input type lagi untuk submitnya, untuk tombolnya ya. Input type. Jadi di sini pakai submit. Name kirim. Namanya kirim. Value sama dengan tanda petik lagi kirim. Tutup begini. Setelah itu saya tutup formnya, dan di sini tutup body, dan yang terakhir tutup HTML. Ini saya save dulu. Setelah itu sebelum saya praktekkan, saya membuat yang namanya untuk file proses PHP-nya ini ya. Jadi sama seperti tadi, di sini saya buat new. Setelah itu di sini teks dokumen, kita ganti namanya menjadi proses.php. Enter. Yes saja ini. Sama saya edit pakai Notepad++ ya. Di sini saya cuma ngisi kode PHP aja. Jadi di sini saya ketikkan variabel nilai sama dengan, di sini saya masukkan kode postnya, post tanda petik di dalam sini menjadi nilai. Usahakan sama ya namanya dengan yang ada di nama nilai yang di text boxnya ini ya, nama yang ini. Oke, jangan lupa tanda petik. Setelah itu kita tampilkan memakai echo variabel nilai, tanda petik lagi. Ini saya save. Kita coba dulu ya pakai web browser. Oke, di sini saya ketikkan localhost / habis itu tadi itu apa tadi ya namanya, post ya. Ya, ini post. Jadi saya ketikkan di sini post.php. Nah, ini dia. Jadi ini fungsi untuk post ya. Jadi kalau saya masukkan nilainya 80, saya kirim, dia nanti prosesnya pindah ke proses menjadi nilai 80. Ini fungsinya untuk post. Jadi post itu dia memproses dari form ya. Dari form saya masukkan 90, nanti di web prosesnya, page prosesnya menjadi 90, sama seperti yang diinputkan tadi. Oke. Kita lanjut lagi ke praktek get ya. Untuk praktek get ini saya buat file baru aja ya. Jadi di browsernya ini post kan sudah ada tadi sama proses. Di sini saya buat new lagi teks dokumen. Di sini saya buat yang namanya get.php. Yes, ini yes aja. Ini saya edit kayak tadi, klik kanan, edit with Notepad++. Setelah itu kita masukkan kodenya ya. Hampir sama seperti tadi sih kodenya, cuman beda get sama postnya aja. Atau saya ketik aja lagi di sini. Saya pakai HTML ya. Di sini head, title,
latihan get. Title-nya ini saya tutup. Dan di sini saya pakai head-nya ini saya tutup juga. Head ini tutup. Di sini body. Di sini saya pakai form ya, form action seperti tadi. Tanda petik 2. Di sini tetap saya pakai yang proses ya, atau saya buat baru lagi. Ini kayaknya sama sih, kodenya sama, jadi ini tetap proses.php. Setelah itu method ya, method ini yang beda, cuman diganti get. Yang tadi kan ini metodenya post ya. Di sini terus saya tetap pakai input type text ya. Ini sama dengan input type text. Setelah itu name sama dengan nilai tetap, dan placeholder sama dengan tanda petik masukkan nilai isi nilai. Nah, jadi fungsinya placeholder ini dipakai untuk menampilkan tulisan yang ada di text box-nya. Kalau ini saya hapus ya. Nah, di sini ada tulisan, bahkan kita bisa masukkan ini perintahnya mau diisi apa gitu, bisa dengan memakai placeholder. Ini udah cukup. Setelah itu input lagi, input type ini sama dengan tanda petik submit ya. Setelah itu namanya apa? Namanya kirim sama ya. Namanya kirim, value kirim. Nah, value ini fungsinya dia untuk membuat ada teksnya menjadi kirim. Mana ya? Nah, ini dia, kirim. Seumpama mau dirubah juga bisa. Nanti saya coba untuk merubah ya. Form slash ini tutupnya body. Terakhir ini tutupnya HTML. Ini saya coba value-nya saya rubah menjadi pesan gitu ya. Ini saya simpan. Saya coba buka di web browser. Di sini saya ganti menjadi get ya. Get. Nah, namanya jadi pesan. Ini saya coba masukkan nilai ya. Contohnya saya isi 90. Dia ada yang error. Sebentar, saya lihat dulu. Undefined array k nilai on htdocs proses online 2. Proses ya, di line 2. Saya coba cek yang di line 2. Ya, ini masih belum get. Coba ini saya ganti menjadi get. Ini kan post ya tadi ya. Press save. Coba saya enter ya. Nah, dia akan berubah menjadi 90. Back. Ini 50. Saya klik pesan 50. Jadi ini untuk memakai get. Jadi get itu dia nilainya berada di sini ya. Dia ada di atas. Beda dengan yang post. Kalau post dia nggak akan ngerubah di bagian linknya, karena get itu kan fungsinya dia mengambil data,
melalui query string URL. Jadi nilainya dia ngambil dari URL. Ya, nggak terasa, ini yang terakhir untuk praktek saya di tutorial ini. Jadi teman-teman praktekin dulu ya, mulai dari yang post tadi, kembangkan sendiri, karena post ini paling sering saya pakai untuk input data. Yang get ini sama, biasanya saya pakai untuk edit data. Oke, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, bisa teman-teman share dan jangan lupa subscribe channel Belajar Coding untuk mendapatkan update tutorial dari saya. Oke, terima kasih. Ketemu di video saya yang berikutnya.